Shalom, damai di hati. Selamat berjumpa kembali lagi. Kita saat ini dalam program Renungan Harian Keluarga, Rabu tanggal 3 Agustus 2022. Apa kabar saudara-saudaraku? Tentu saja baik dalam Tuhan ya. Di saat ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh lagi diberikan waktu kesempatan yang indah untuk berada di hari yang ketiga di bulan Agustus tahun 2022. Hari ini Engkau kiranya tuntun dan bimbing kami ya Bapa. Di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang kami tahu firman-Mu itu dapat menjadi pegangan dan pedoman hidup kami dikala kami akan melangkah, berjuang, berkarya, dan dikala kami diperhadapkan dengan segala pergumulan apapun atau dalam sukacita apapun. Kami tetap memuji dan memuliakan Engkau dan membesarkan nama-Mu. Bimbing dan tuntun kami Tuhan. Bersabdalah kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita membuka bagian bacaan Alkitab dalam Perjanjian Baru. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah bagian bacaan Alkitab dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 7 dan 8 dan tema renungan kita ini melawan lupa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan dan menghargai jasa pahlawan-pahlawannya. Kita sudah berada di awal bulan Agustus. Pagi ini kita diingatkan juga bagaimana mewujudkan rasa syukur dengan mengingat pemimpin-pemimpin sebelumnya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, penerima surat Ibrani ini diarahkan untuk melihat atau mengingat ajaran pemimpin-pemimpin yang telah menyampaikan firman Allah kepada mereka. Ayat 7 berkata, para pemimpin mereka telah menunjukkan keteladanan dengan bertanggung jawab. Ayat 17, saya baca untuk kita sekalian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ucapan syukur atas kehadiran mereka dalam pelayanan gereja tidak hanya ditandai dengan mengunjungi makam atau bersiara, tetapi dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan atas kesetiaan mereka memberitakan Injil
sehingga kita saat ini boleh menerima berita Injil Yesus Kristus. Kalau dihubungkan dengan mencukupkan diri, maka kehidupan pemimpin-pemimpin mereka sebelumnya dapat menjadi model atau kesaksian tentang orang-orang yang sanggup mencukupkan diri, hidup menyesuaikan dengan situasi saat mereka mengabarkan Injil yang serba sulit, serba terbatas, termasuk tantangan penganiayaan yang mengakibatkan sebagian orang mundur dari persekutuan ibadah atau murtad. Kita bandingkan dalam pasal 10 ayat 25. Saudara-saudara, seperti para pahlawan iman, kita pun akan dimampukan tetapi ketika tetap setia kepada Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dialah penolong yang tidak akan membiarkan umatnya, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Mari kita meneladani pemimpin-pemimpin dan menjadi pahlawan-pahlawan iman yang tetap setia untuk taat berpegang teguh pada Injil Yesus Kristus sampai akhir hidup mereka. Sehingga pada akhirnya kita pun akan meninggalkan warisan iman yang dapat diingat dan dijadikan contoh oleh generasi selanjutnya. Tetaplah setia mengikuti Yesus Kristus yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun kita benar-benar diperhadapkan dengan berbagai hal-hal pergumulan apapun. Tetap setia, tetap patuh, taat dan tekun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Segala puja, puji, sembah, hormat kami naikkan kehadirat-Mu yang suci kudus. Ya Allah, ya Tuhan kami, karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan diberkati, disehatkan, dikuatkan, ditabahkan, bahkan diberikan kesempatan untuk menunaikan tugas pekerjaan di hari ini. Bimbing dan tuntun kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dengan melihat para pemimpin-pemimpin kami yang telah mendahului kami, para pahlawan-pahlawan iman kami. Dan biarlah kami mengikuti teladan mereka dan kesetiaan mereka sampai ajal menjemput mereka. Ya Bapa kami yang berada di sorga, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan kami, para pelayan khusus, jemaat umat, bahkan siapapun Tuhan yang betul-betul setia, taat dan tekun dan percaya, mengimani Engkau siang dan malam, walaupun mereka itu benar-benar diperhadapkan dengan benturan-benturan hidup, mereka tetap teguh kokoh iman mereka. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, di dalam kami beraktivitas, kami akan menebarkan dan menyebarluaskan kabar sukacita Injil Yesus Kristus dimanapun kami pergi dan berada. Baik kami sebagai pegawai negeri, karyawan, pedagang, pengusaha, petani, guru, dokter, bahkan sebagai apapun tugas dan tanggung jawab kami dapat melakukan apa yang Engkau inginkan dan rindukan untuk menebarkan kabar sukacita. Bapa kami yang berada di sorga, kami berdoa, kiranya Engkau jagai, lindungi seluruh warga jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, bahkan juga siapapun jemaat umat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah setiap hari lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten, wilayah Tomohon 1, renungan harian yang setiap hari kami sebarkan. Kiranya Tuhan
Engkau memberkati semua apa yang kami lakukan ini, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan siapapun yang mengikuti ini diberkati, dan mereka juga dihibur, dikuatkan, diobati, dan mereka diberikan semangat Tuhan. Tolonglah ya Bapa, serta dan pimpin supaya firman-Mu ini benar-benar diakui dan benar-benar dijabarkan dalam kehidupan pribadi, bahkan dalam kehidupan berumah tangga kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa Engkau sertai badan pekerja, majelis jemaat, bahkan juga pelayan khusus, dan juga badan pekerja majelis wilayah, badan pekerja majelis sinode, bahkan Engkau juga menyertai para hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan juga jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin, pemerintah kami, Tuhan sertai dan Tuhan jaga, baik di tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan aparatur negara, TNI dan Polri, bahkan Engkau sertai juga untuk Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Wakil Gubernur dan segenap jajarannya, bahkan juga Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, Bupati, Wakil Bupati. Engkau sertai, Engkau pimpin, jaga mereka. Demikian juga di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dijaga. Pemimpin-pemimpin kami, Engkau sertai, Engkau jaga mereka. Karuniakan mereka kesehatan, karuniakan mereka roh hikmat-Mu, dan biarlah mereka senantiasa menebarkan suatu tanggung jawab yang mulia bagi kami sebagai masyarakat atau sebagai rakyat Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan kota Tomohon ini. Bapa kami yang berada di sorga, Engkau kiranya melihat, menjamah, menyembuhkan bagi mereka yang dalam pergumulan sakit fisik dan batinia mereka. Tolong Bapa, Engkau angkat, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Dan juga Bapa Surgawi sangat tahu keberadaan kehidupan kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Tuhan memberkati termasuk di dalamnya untuk tim multimedia. Engkau sertai, Engkau jagai, baik Saudara Joy Johannes bersama juga dengan Vio, Wawor, dan teman-teman lainnya, bahkan koordinator. Engkau sertai, di dalamnya ada Bapak Penatua Novi Politon, dan juga ada Pendeta Hani Londa, dan teman-teman, rekan-rekan pendeta, vikaris pendeta. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin semua yang terlibat dalam tim multimedia untuk menyebarkan kabar sukacitamu, walaupun dengan lelah dan capek, tetapi itu mereka merasa sukacita dan gembira, karena di dalamnya Tuhan menganugerahkan kekuatan dan kesehatan, dan panjang umur, bahkan berkat-berkat yang tak terkira dalam pikiran kami, karena Tuhan sangat tahu apa yang kami lakukan ini untuk penyebaran firman-Mu lewat multimedia dan lewat renungan harian, channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Wilayah Tomohon 1. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus akan mengirimkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mau untuk membantu tim multimedia dalam peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Bapa Surgawi, tolonglah. Kami serahkan semuanya, kami yakin dan kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan peduli dan memperhatikan dan memberikan apa yang dibutuhkan. Terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Terang firman ini biarlah menjadi pegangan bagi kami sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Kiranya apa yang telah kita baca dan kita renungkan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari,
Saksikan terus program Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten Wilayah Tomohon 1. Like, komen, dan bagikan agar lebih banyak orang dapat diberkati. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.